Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi harus tangkap orang ini karena orang ini adalah provokator sekaligus pengadu domba, sehingga pribumi dan pribumi saling serang. Untuk itu, yuk kita lihat bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jejak digital Habib Rizik menyuruh jamaahnya membubarkan kelompok yang mereka anggap memecah belah habaib dan kiai yang bertebaran di jagat media sosial. Kita simak saja videonya. Pada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Kemarin juga ada ceramah oknum yang menyerang Kiai NU. Kalau bisa pengajiannya itu dibubarkan aja, nggak usah didengarkan, dibubarkan saja. Nah, hari ini itu terbukti. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Mereka masuk kampung kita, usir. Suruh balik. Nahdlatul Ulama punya saham kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ketika dilecehkan, kami tidak terima. Aliansi Santri Gus Dur tegas, tapi tetap membangun edukasi, saling menghargai. Tapi kalau Anda tidak membangun tali kebersamaan dan saling menghargai terhadap para pendiri bangsa, maka akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Tolong persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Melakukan persekusi itu sudah koordinasi rapi, dan pada saat persekusi itu suara-suara yang nampak muncul itu di dalam ada Kiai Imat, di dalam ada Kiai Imat. Ini jelas sasarannya adalah Kiai Imat. Kekerasan deh. Woi, nggak ada. Video. Nggak ada. Yang menggunakan kekerasan ini kan sebenarnya pola penyelesaian ala purba. Kalau Erich Fromm menyebut bahwa spiral kekerasan yang ada di alam pikiran orang-orang modern itu adalah sisa-sisa cara penyelesaian yang tidak menggunakan rasionalisasi, tidak menggunakan rasionalitas, tidak menggunakan resolusi konflik. Panitia, tolong telepon panitia, Ustaz. Pak Ji, tolong telepon panitia, Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Dan yang menarik Mas Yusuf, setelah mereka melakukan persekusi, mereka itu mau bubar dan mendengarkan ceramahnya Kiai Abbas, Gus Abbas. Astagfirullahaladzim. Ayo, ambil ke dihancurkan. Ya, argumentasi yang tidak bisa dihadirkan oleh mereka dari kalangan habaib dan ba'alwi, maka pilihan terakhir dan satu-satunya adalah kekerasan. Nah, kenapa itu? Ya ketika konflik sudah melandai, kemudian pegangannya itu tidak ada, sandarannya tidak ada, maka salah satu cara adalah dengan cara kekerasan. Iya udah ini Pak. Udah. Balik. Pro kontra tidak hanya berada pada ranah akademik, tapi sudah masuk ke ranah fisik. Ini terbukti. Akan tetapi karena ini berbicara masalah keamanan nasional, maka mari kita percayakan sepenuhnya kepada pihak aparat untuk bisa mengurus secara baik dan jernih.
Bengkak ketemu. Bengkak matang. Dr. Ubaidillah Ahmad Taman Munji adalah dosen UIN Wali Songo, dosen filsafat UIN Wali Songo, dan juga dari Ponpes Asufah Rembang. Apresiasi saya untuk Mas Yusuf yang merespon dengan cepat hal ini, juga kepada Dr. Taufik, juga Dr. Soleh Besari, juga apresiasi saya untuk kader muda Nahdlatul Ulama yang sudah lolos uji saya kemarin. Bagus sekali, yaitu Kang Mat Solihin. Iya, ngakunya kader, harus saya uji dulu sebelum jadi kader beneran. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Sebelum saya memberikan respon, ada cerita-cerita lucu Mas Yusuf. Jadi setelah gerombolan yang melakukan persekusi atau kekerasan ini itu melakukan persekusi, itu sudah koordinasi rapi, dan pada saat persekusi itu suara-suara yang nampak muncul itu di dalam ada Kiai Imad, di dalam ada Kiai Imad, di dalam ada Kiai Imad. Ini jelas sasarannya adalah Kiai Imad, cuman karena Kiai Imad nggak ada, jadi tidak ada apa istilahnya akar pun jadi mana yang ada di situ sebagai pengganti Kiai Imad, katakan begitu. Dan kita tahu persis selama ini yang sedang di dunianya yang paling benci dengan Kiai Imad itu udah jelas orang-orangnya. Dan yang menarik Mas Yusuf, setelah mereka melakukan persekusi, mereka itu ngopi bareng dan mendengarkan ceramahnya Kiai Abbas, Gus Abbas. Ngopi bareng dan mendengarkan ceramah itu. Dan informasi barusan tadi pagi ke saya, kita ngobrol panjang lebar, mereka duduk manis mendengarkan ceramah itu setelah melakukan persekusi. Jadi luar biasa. Lah, untuk mensikapi hal ini, dari fenomena itu, tentu pertama saya memastikan kelompok ini itu jelas basisnya adalah kelompok-kelompok jejak-jejak dari intoleran ya. Nah, jejak Khawarij yang diturunkan oleh kelompok di negeri ini yang sudah berkali-kali pemimpinnya keluar masuk penjara, sama-sama main teka-teki, bisa ditebak siapakah dia, dan yang telah memberikan dalil-dalil framing terkait dengan Kiai Imad bisa diteliti oleh para penyidik, dan itu juga sudah jelas. Biasanya yang dalil framing ini kan basisnya kan basis nalar-nalar suhu pendek yang tidak bisa memberikan argumentasi, data untuk menjawab tesis Kiai Imad, sehingga jalan pintas yang harus dilakukan. Secara singkat dan mungkin padat, akhirnya dalam kesempatan ini saya mohon kearifan dan kebijaksanaan dari Rois Am PBNU untuk memberikan nasihat yang terbaik. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan komunitas yang ingin membangun demokrasi secara sehat, yang kritis, dan dalam diskursus yang sehat untuk membangun sistem peradaban Indonesia dan membangun diskursus keilmuan dan memaparkan realitas bagaimana sih perkembangan umat Islam dari waktu ke waktu yang sekarang ini dibongkar oleh Kiai Imad, yang sebagai simpulannya Kiai Imad memang luar biasa dengan fenomena keberadaan Kiai Imad ini yang kemudian diterjemahkan oleh Gus Abbas dan beberapa kader muda NU untuk merespon carut-marut benang kusut yang menyebabkan hancurnya moderasi beragama ini. Akhirnya sekarang terurai semuanya, yang menyebabkan carut-marut benang kusut terganggunya moderasi beragama ini akhirnya terurai semua setelah adanya tesis Kiai Imad. Yang ini tidak kita dapatkan dari gerakan-gerakan anak muda NU sebelum munculnya diskursus Kiai Imad. Dulu sebelum ada diskursus Kiai Imad, saya dengar istilah Islam progresif.
yang dikomandani oleh beberapa anak muda NU, tapi tidak bisa menjawab moderasi beragama. Muncul gerakan Islam liberal, juga tidak bisa menjawab moderasi beragama. Tetapi dengan adanya tesis Kiai Imad ini, akhirnya terurai benang kusut itu, sehingga ini hal yang baik untuk ke depan bangsa Indonesia, sehingga kita bisa menatap bagaimana moderasi beragama yang betul-betul akan kita laksanakan. Jadi butterfly efek kecil dari nasab ini akhirnya bisa kita ambil manfaat yang lebih besar untuk membangun peradaban Indonesia, membangun moderasi beragama, membangun keragaman yang dipantek oleh Kiai Imad. Dan fenomena tadi malam merupakan fenomena tidak kecil, tetapi betul-betul fenomena yang fenomenal yang bisa menandai untuk lebih baik ke depan apabila ini betul-betul segera ditangani. Dan tadi betul yang dikatakan oleh Kang Mat Solihin, PBNU perlu mengambil tindakan segera, karena yang menjadi korban lagi-lagi adalah pengurus aktif Nahdlatul Ulama dan juga simpatisan para ulama dan kiai-kiai kita yang betul-betul tidak rela dalam hegemoni para habaib secara umum dari Bani Ba'alwi yang memang harus segera diselesaikan. Fenomena ini fenomena yang memang membahayakan kalau tidak segera dapat respon tegas baik dari pemerintah maupun dari PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang Kiai Ubaidillah. Selamat siang Mas Taufik. Selamat siang Kang Solihin. Dan terima kasih Mas Yusuf. Responnya luar biasa. Iya, sebenarnya analisis dari Kiai Ubaidillah, kemudian Mas Taufik dan Mas Solihin udah cukup jernih dan mewakili realitas ya. Tapi ya saya ingin menambahkan saja, pertama adalah bahwa Kerawang, kemudian Bekasi serta Purwakarta, kalau kita bicara soal geopolitik Islam atau geopolitik Islam Indonesia, itu sebenarnya bukan basis dari Islam politik. Nah, jadi kawasan-kawasan Pantura Jawa Barat ini beda dengan kawasan Priangan Timur atau pedalaman Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya. Nah, kalau Garut, Tasikmalaya dan semacamnya ini warna keislamannya lebih ideologis. Lebih ideologis itu artinya nuansa DITI-nya kuat. Nah, ini jadi pertanyaan kita, kenapa konflik itu dari Islam politik atau gerakan Islam politik itu digeser ke wilayah Pantura Jawa Barat? Dalam konteks ini adalah Kerawang. Kalau yang dibenturkan adalah NU itu di mana-mana seksi kalau bentur NU itu. Saya aja bentur NU menjadi terkenal gitu. Kan gitu. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah begini. Kenapa harus Kerawang dan kenapa FPI menggeser titik konfliknya itu ke wilayah Pantura Jawa Barat itu? Ini yang menarik. Kerawang ini kan kawasan industri, satu itu. Nah, jadi mereka-mereka yang digerakkan untuk berbenturan dengan NU, saya meyakini secara umum, secara mayoritas bukanlah Islam atau gerakan Islam ideologis seperti model di Garut atau Tasikmalaya. Mereka adalah mereka-mereka yang dalam tanda kutip digunakan, karena ekses dari industrialisasi dan semacamnya itu. Jadi sebenarnya mereka itu mesti dilabeli dengan organisasi tertentu.